Oke, coba kita tes ya. Tes, lihat indikatornya. Oke, indikator nyala. Coba kita tes. Ya, langsung hidup ya teman-teman. Dan sudah nggak pincang kayak kemarin. Oke Sobat Rayudi Channel, kita akan melanjutkan dari video part 1, 2 dan ini part 3 ya. Jadi kalau kemarin kita udah sama-sama belajar bagaimana bongkar, dan part 2 nya saya sudah jelaskan apa saja permasalahannya, kenapa sampai mobil ini mesti turun separuh ya. Sekarang kita lanjut lagi, kita rakit mesin ini sampai kita hidupkan. Setelah itu nanti kita lihat ya, setelah hidup apakah dia masih pincang atau sudah tidak. Jadi kita sudah obatin dulu nih, kita obati dulu sakit dalamnya ya. Jadi dalamnya kita obati dulu. Kemarin kan masalahnya bocor kan, karena pakingnya jebol. Oke, ini kondisi blok mesinnya seperti ini. Ini sudah saya bersihkan, dan kalau teman-teman nanti pada saat mengerjakan di bagian sini harus bersih ya. Nanti setelah kita bersihkan, kita bisa menyemprot menggunakan kompresor angin. Dan sekali lagi pastikan kondisi liner dan piston tidak ada masalah ya. Kalau di sini lihat linernya jangan ada baret. Ya, masih bagus ya. Sama ini jangan sampai goyang. Oh, misalnya di sini goyang pistonnya, teman-teman jangan terusin ya, karena nanti akan nggak akan maksimal hasilnya. Pastikan pistonnya kalau udah goyang sedikit aja sih masih wajar ya, tapi kalau udah banyak itu harus dibuka ya. Paling tidak kita mesti ngecek celah ring sehernya berapa. Kalau masih bisa ganti ring seher diganti. Kalau nggak bisa berarti mesti di oversize, masuk blok mesinnya ke bengkel bubut. Dan ini mobil masih standar ya, karena pistonnya ini belum ada tulisan di sini. Bisa di sini ada angka ya. Kalau misalnya dia sini 0,50, 25 atau 75 atau 100 tuh menandakan bahwa blok mesin ini udah pernah dibubut atau sudah di oversize. Jadi liner ini dibuang, pistonnya tambah dibesarkan. Ini masih standar ya. Jadi kalau mobil teman-teman masih standar, bersyukurlah ya. Oke, setelah itu ini yang wajib teman-teman mesti harus wajib dicek ya. Jadi wajib, tidak boleh tidak. Karena mobil ini awalnya sempat pincang, kita harus mengecek bagian tapetnya. Karena kadang-kadang di sini tuh karena olinya palsu atau malas ganti oli akhirnya jadi kerak. Itu tapetnya kadang-kadang dia macet. Jadi wajib kita cek. Ini ada 8 ya. Ini 1. Ini buat dorong si push rod, nanti buat buka tutup klep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini harus dipastikan ya, jangan sampai nanti ini macet. Jadi kita bisa pakai tang spi seperti ini ya. Masukin ke dalam sini. Terus dicabut coba. Nah ini harus main ya. Nih ya, ada lubangnya kan, nggak boleh sampai mampet. Jadi ini kalau misalnya dia tidak bergerak, ini bisa menjadi penyebab kenapa sampai mesinnya pincang, karena klepnya tidak terbuka ya. Jadi 1 atau 2 yang macet nih. Jadi wajib semuanya diperiksa ya, tidak boleh sampai ini tidak dicek. Kalau sini macet harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian memastikan kondisi noken as ya. Nanti sambil diputar ini sambil ditekan ya, apakah ini masih bergerak normal atau tidak ya. Nih, kalau ini macet sudah pasti dia akan pincang. Lihat ya, ini bisa dicabut. Nah, karena bekas-bekas sisa-sisa oli lama itu jadi kerak, akhirnya dia menempel di dinding linernya, jadi ini macet. Nah, pastikan ini semuanya lancar ya. Tidak boleh sampai macet sedikit pun. 1 biji pun ini nggak boleh ya, 1 buah pun nggak boleh ada yang macet. Karena dia gini, ketika kondisi ini ada di atas mendorong,
Ya, otomatis begini kan si klep akan terbuka karena ini naik ya. Ini kan pasangannya sini puslot ya. Ini kan. Nih. Waktu ini ditekan sama noken as naik ke atas, otomatis klep akan terbuka. Nah, kadang ini dia nempel di atas. Jadi di sini aja dia nih, nempel di sini aja. Nih, begini. Jadi tidak mau turun. Jadi noken as tidak bisa memukul kan, akhirnya ini dorong terus terbuka terus. Nah, itu bisa menyebabkan mesin jadi pincang. Sama kayak kita nyetel klep terlalu rapet. Paham ya teman-teman? Jadi jangan lupa ini sekalian dibuka dan dibersihkan. Kalau ada yang macet diperbaiki semua. Karena bisa menjadi penyebab ini yang menyebabkan mesin itu pincang. Setelah itu kita ambil obeng ya, atau pusrotnya juga boleh ya. Masukin sini satu-satu. Ya, kita sambil ditekan ini nanti kita putar kipas saja. Ya, jadi supaya noken asnya itu bergerak ya. Ujungnya nanti satu-satu kita gituin semua ini ya, sambil ini kita perhatikan. Jadi kita kondisi ini memastikan kondisi noken asnya masih berfungsi dengan baik. Jadi nanti ini akan bergerak naik turun sambil berputar ya. Kalau kita putar ya, ini kan posisinya sekarang ada di posisi bebas. Misalnya kita putar ini mesti bergerak ya. Kalau kita putar kipas ke sini ya masih bergerak naik. Nah, itu ya, lihat ya teman-teman, sekarang di atas ya. Ya, jadi semuanya gituin ya. Jadi sambil ditekan dikit. Ya, dia berputar gini. Ya, sambil dia naik turun. Semuanya ya, 88-nya. Ini untuk memastikan bahwa kondisi noken as masih berfungsi baik. Jadi dia masih memukul bagian si tapetnya. Paham ya teman-teman? Karena ini kalau lagi dibongkar mesin ini mesti kita cek. Ya, semua mesti dipastikan baik noken as maupun tapet ini berfungsi dengan baik. Ya, karena awalnya mobil udah pincang ya mesinnya. Jadi bisa kemungkinan kalau nggak macet noken asnya yang bermasalah. Jika sudah dirasa semuanya sudah oke ya, sudah bagus, semuanya bisa naik turun, bergerak normal, baru kita merakit bagian silinder headnya. Oke. Ini bagian silinder head. Kita akan pasang seal klepnya. Di sini ada ring dulu ya. Ini setelah proses klepnya sudah kita skir dan sudah kita bersihkan ya. Ini semua ada ringnya. Kemudian nanti atasnya kita pasang seal klepnya. Ini yang dua saya jadikan contoh ya teman-teman. Saya sudah pasang itu 246 ya. Dua jadikan contoh. Kasih oli sedikit dan kita pasang seal klepnya. Untuk pasang seal klepnya cukup ditekan aja teman-teman ya. Tekan aja sampai dia ngunci sendiri. Ini ya, kalau seal capnya udah kaku, udah getas, otomatis oli akan lolos masuk ke ruang bakar. Jadinya mobil bisa berasap di knalpot, sekalian busi basah-basah terus. Oke, ini ya. Ini yang lainnya udah saya rakit, tinggal dua ini buat jadikan contoh ya teman-teman. Nah, kita pasang langsung klepnya. Jadi kita pakai alat sederhana aja ya teman-teman. Jadi karena video ini khusus buat teman-teman pemula, jadi untuk mengerjakan seperti ini butuh ketelatenan ya dan teliti. Jadi saat kita bongkar dan saat kita merakit kembali, kita harus butuh konsentrasi dan harus sesuai ya, jangan sampai nanti salah. Oke, sekarang ini proses pemasangan per klep ya. Kita masukin per klepnya. Ini teman-teman jangan lupa ya, bagian silinder head ini harus dibersihkan semua ya. Sudah saya jelaskan di part 2 kemarin, kalau nggak bersih kenapa, apa nanti risikonya udah ada di part 2-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton part 1-2, nonton video ini, baiknya nonton itu ya teman-teman. Apalagi buat yang pemula ya, jadi supaya kita paham cara bongkar mesin mobil bagaimana, kemudian kita merakit seperti apa. Jadi mobil itu sebenarnya untuk mekaniknya semuanya hampir sama saja ya teman-teman. Hanya kadang bedanya itu di elektrikalnya saja. Untuk mekanik semua sama, ada klep, ada piston. Ya, cuma model atau bentuknya aja yang berbeda. Oke, ini proses pemasangan kuku klep ya, sama klep. Nah, nanti setelah ini selesai pemasangan, baru kita lanjut memasang bagian silinder head. Nah, jadi seperti ini teman-teman, mudah kok ya. Setelah seal klep masuk, nah kita jepit dan setelah itu kita masukkan kuku klepnya. Nanti semuanya dipastikan terpasang dengan baik dan benar teman-teman, seperti itu ya.
Kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini teman-teman perhatikan ya. Nanti kan setelah blok mesin di sini ada packingnya. Ya, packing ini harus kita pastikan dulu lubang-lubangnya benar atau tidak. Ya, di sini ada satu lubang untuk jalur oli. Ini lubang untuk oli ya, jalur oli ini. Ini nih. Ya, kalau ini lubang-lubang air ya. Lubang air ya, air. Nah, ini oli. Ya, jadi saat kita memasang packing ya, kita pastikan lagi semua lubangnya harus tepat. Di sini ada coakan nok ya, 2 ya, ini. Nah, jangan sampai nanti terbalik atau salah. Jadi lubangnya pastikan semuanya benar ya. Ini lubang air. Ini baut, lubang baut ya. Ini lubang oli. Oke, jadi pastikan harus benar. Kalau ada yang masih kelihatannya ganjal, ya kita mesti tukar packingnya. Berarti kita ada salah beli packing atau tokonya salah ngasih. Oke, nanti kita sekarang pakai lem ya. Kita kasih lem tipis-tipis saja. Bisa gunakan lem seperti ini, lotek ya, atau bisa juga pakai gemuk ya, grease. Bisa pakai grease juga di sini kalau teman-teman mau, bisa pakai grease tipis-tipis saja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah saya lem ya. Jadi kita tipis-tipis saja, jangan sampai tebal-tebal. Oke, ini sudah merata. Perhatikan, ini jangan sampai terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai kepampet lubang olinya. Baru kita pasang. Oke, pasang packingnya ya. Ini ada kuningan ini buat oli ya teman-teman, jalur oli. Oke, nah olesin lem lagi, baru kita naikkan silinder headnya. Oke teman-teman, gini ya. Baru kita masukin baut-bautnya. Ini bautnya ada ring ya, ada ringnya. Jadi masukin aja. Nanti pada saat kita ngencengin kepala silinder, ini harus disilang ya. Harus disilang. Jadi jangan ngencengin satu arah. Harus disilang pada saat mengencangkan ya. Kalau tidak punya kunci momen atau impact, teman-teman bisa pakai pipa saja dan pakai feeling. Kira-kira seberapa kuat nih, cukup atau tidak ya kan gitu. Oke, jadi nanti kita ngencanginnya disilang ya. Jadi dari sini kita rapetin dulu semua. Itu disilang dia dari sini ke sini. Finishingnya ya, terakhirnya udah kencang dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi disilang. Ya, disilang. Jadi jangan di sini terus di sini, nggak boleh ya. Jadi disilang supaya rata. Oke. Oke sobat, ini udah saya kencangin bautnya ya. Nanti kalau mau ngencangin bautnya pakainya kunci sok 14. Nah, kita nanti kalau ngencangin pakai sok 14 ya. Ini udah saya kencangin. Nah, ini udah kencang semua ya. Jadi kita nanti tarik pakai bantuan pipa saja. Kalau tidak ada kunci momen, jangan lupa yang tadi ya, mesti disilang. Jadi bautnya semua harus kencang, pakai mata sok yang bagus. Oke, setelah itu kita pasang push rodnya ini ya. Ini bebas ya teman-teman. Jadi mau dipasang nomor 1, 2, 3 bolak-balik nggak apa-apa, karena ini ukurannya sama. Oke, di bawah sana tadi ada tapetnya udah ada ya. Oke, masukin 1, 2 sampai pas ya. 3, 4 sampai ya semuanya pas masuk ke tapetnya. Oke, kemudian kita pasang pelatu klep ini ya. Nah, ini tuh tengahnya ada coakan di lubang ini, jadi pas masuk harus pas coakannya. Jadi asnya tuh ada coakan, jadi pas masuk baut gini dia mesti pas ada coakannya. Oke.
Oke, kita pasang dulu ke sini satu ya. Nah, ini buat setelan klepnya ketemu dengan push rodnya yang tadi ya. Sini nanti masuk sini. Ya, ini buat setelan kan. Nah, yang sebelah sini nanti buat mukul si klepnya. Oke, masukin sampai semuanya rata ya ketemunya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Coba lihat. Ini semuanya harus masuk ya di sini. 1 2 3 4 5 semuanya masuk ya. Harus tepat ya. Seperti itu ya. Oke, baru setelah itu kita pasang mur dan bautnya. Ini teman-teman perlu tahu ya, di sini tuh sering banget dol. Ya, kadang tuh kalau pasang baut ini mesti hati-hati karena dia kadang tuh suka dol karena pemasangan awalnya itu miring. Jadi jangan sampai dol, bautnya khusus ya, itu baut baja dia. Nanti ngencenginnya juga harus berbarengan ya. Karena pada saat kita ngencengin ini nanti klepnya akan menekan sebagian dan sebagian lagi bebas. Ya, seperti ini. Jadi masangnya saat mengencangkan bautnya harus rata ya semuanya. Ini pakai kunci 12 ya. Jadi jangan lupa sekali lagi ini ngencenginnya rata. Jadi dibarengin pelan-pelan jadi ke sini disilang, ke sini disilang ya. Sampai dia turunnya betul-betul rata dan ini menyentuhnya tuh rata. Ya, bawahnya jangan sebelah aja begini terus sini, jangan, harus rata kayak tadi silinder head aja. Nanti baru kita lihat celah klepnya. Oke. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini udah kenceng ya semuanya. Mantap kan? Hati-hati ya, ini jangan sampai nanti meleset. Nah, push rodnya harus tepat ya, nggak boleh meleset ya. Jadi semuanya dipastikan terpasang dengan benar. Dan ini bautnya sudah kencang semua dan sudah rapat ya. Sekarang kita cek celah klep. Nah, kalau rotornya ada di sini, ya berarti ini seharusnya klep nomor 1 dalam kondisi bebas. Coba kita ambil kop delconya. Lihat di sini, tutup delco ya. Nah, ini 1 di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada tulisannya tuh 1. Ada panahnya juga, jadi arahnya searah putaran jarum jam ya, ke kanan. Ya, 1 di sini. Rotor di sini ya. Nah, harusnya ini kondisi klep mesti bebas nomor 1 ini. Ini bebas ya. Oke, sekarang kita putar sampai nanti rotornya ada di sini. Ya, kita putar, nanti rotor ada di sini. Berarti dia sekarang 3 ya, 1 3 4 2 kan ya urutannya. Putar di kipasnya saja. Kalau teman-teman pingin lebih enteng, copot businya ya. Kita putar ke bawah sampai nanti rotornya berubah posisi. Nanti klep juga berubah posisi ya. Nah, rotor sudah bergeser ya. 1. Ya, 3 ini. Sekarang udah 3. Piston 2 dan 3 sudah di atas. Harusnya ini sudah dalam kondisi bebas. Iya, bebas ya. Oke, bebas. Kita putar lagi sekarang 1 3 4. Rotor pindah di sini. Ini masih posisi belum bebas ya. Untuk exhaustnya ini baru selesai kerja, jadi dia harus kembali dulu. Jadi masih menekan. Kita putar sampai di posisi 4. Iya, 4 ya. Coba lihat. Ya, sudah bebas. Oke, baru nomor 2. Putar lagi. Ya, 2 ya. Ya, oke, mantap. Jadi semuanya sudah berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya kenapa tadi sebelum kita rakit begini, kita mesti memastikan kondisi tapet yang tadi jangan macet. Karena dia nanti pekerjaannya ini buat naik turun ya. Kalau dia sampai di sininya dia tadi macet, ini enggak, tetap menekan terus kondisinya begini.
Paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita sudah selesai ini ya. Ini udah beres, kita pasang intake-nya. Nanti ada packing ya, packing baru kita pasang, dan jangan sampai di sini bocor. Karena ini intake, nanti udaranya bisa bocor ya. Jadi jangan sampai bocor. Pakai lem sedikit sama kasih packing yang baru. Nah, ini yang baru ya. Kita nanti kasih lem dulu sedikit, baru kita pasang. Nanti posisinya seperti ini. Sebelah sini begini modelnya ya, sebelah sana juga begitu. Jadi kita kasih lem sedikit ya, pasang, baru kita jepit lagi. Ini seperti kemarin pas awal buka ya, pakai kunci 14 sok. Oke, saya pasang dulu ya. Ya seperti ini ya teman-teman, ini sudah selesai pasang intake-nya. Nah, kita jangan lupa kalau udah seperti ini, selang booster pasang. Ini dari booster ya, booster rem. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu kenapa kalau mobil itu mesinnya mati kalau kita dorong remnya berat, ya itu karena booster remnya tidak bekerja. Jadi ini bisa dia berfungsi saat mesin hidup ya. Inilah tugasnya si booster rem, bikin rem jadi enteng. Pasang, kemudian ini ada selang dari membran pompa bensin masuk ke karbu ya. Oke, setelah itu selang vakum pasang aja supaya anginnya nggak ngempos. Sama kalau ada switch langsam gini, pasang aja switch langsamnya, kabelnya. Ini DC ya, ada arus listrik saat kunci kontak on. Lalu kemudian selang atas radiator yang kemarin kita buka, selang bypass pasang lagi, dan jangan lupa mengisi air radiator. Oke, nah kemudian kita tutup atasnya. Nah, karena ini packingnya baru, packing karetnya baru, ini baru diganti ya, yang lamanya sudah rusak, jadi kita tidak usah kasih lem, nggak apa-apa. Oke, kita pasang ya. Jangan lupa baut-baut yang sudah kita kerjakan dicek kembali ya teman-teman, jangan sampai ada yang kendor. Oke, kita pasang dulu, baru nanti kita setelah itu pasang tutup kop delco ya, sama kabel busi. Nah, ini kita kencangin dulu ya, kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Lalu kita pasang kop delco-nya. Nah, kop delco lihat ya, di sini ada coakannya satu. Nih ya. Nah, sebelah sini kan nggak ada coakannya. Nah, jadi masangnya coakannya ke sini. Jadi sebelah sini ya. Oke, baru kita klem. Kita pasang klemnya. Kunci, kita pasang kuncinya ya. Oke, baru yang kemarin jangan lupa urutan kabel businya. Ya, satu di sini. Nah, ini satu nih. Satu. Pasang. 13, nomor 3 ini. Kemudian 4, sebelahnya 4. Dan 2. Jadi urutannya 1, 3, 4, 2. Oke. Nah, jangan lupa isi oli ya, oli jangan lupa diisi. Setelah itu kita pasang kabel gas. Oke, ini pasang kabel gas dan langsung kita tes ya teman-teman. Langsung kita tes hidupkan. Nah, pasang kabel gas dulu ya. Oke teman-teman, kabel gas sudah terpasang ya. Nah, ini jangan lupa ada satu kabel untuk switch temperatur ya. Ini dipasang. Ini buat indikator di dashboard ya, temperatur suhu mesin dipasang nih. Oke, kita cek kembali ya, air radiator udah saya isi, oli udah. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Mudah-mudahan akinya kuat ya. Ini lagi saya bantu cas juga akinya. Oke, coba kita tes ya. Tes, lihat indikatornya. Oke, indikator nyala. Coba kita tes.
ya, langsung hidup ya teman-teman, dan sudah nggak pincang kayak kemarin. Coba kita tes, kita lihat ke depan yuk. Ini masih agak kasar karena oli masih belum naik semuanya. Sama nanti kita mesti setel klepnya ya. Tunggu sampai suhu kerja mesin. Tapi ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini mesinnya sudah nggak pincang kayak kemarin ya. Jadi masalahnya itu ada macet di tapet ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Sama bocor di ruang bakar. Nanti tunggu sampai suhu kerja mesin baru bisa kita setel ya, baik klep maupun karbu. Nah ini anginnya apa, PR-nya nggak ada nih. PR lagi nih ya, PR lagi buat si karbunya. Oh, kan udah bagus ya, bisa langsam dan rata. Indikator oli udah mati tadi ya, jadi oli udah naik. Nah teman-teman, jadi sudah ya, selesai sampai sini video kali ini. Begitulah dari part 1, 2, dan 3 sampai mesin hidup ya, seperti itulah prosesnya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang masih belajar, pesan saya buat kalian, tekun aja terus ya, tekun belajar. Di YouTube kan banyak sekali tuh masalah soal bahas masalah mobil. Tonton terus dan pelajari dari yang serius. Hanya soal waktu aja. Nanti kalau teman-teman udah mahir, bisa mengerjakan mobil sendiri, mobil tetangga, bisa buka bengkel ya. Yang penting ada keberanian. Cukup modal kita kunci-kunci ya, keahlian kita, dan kita bisa kerja di rumah orang, dipanggil gitu ya. Oke teman-teman, sekali lagi semoga videonya bermanfaat ya. Ini saya masih kontrol sampai beberapa 1 jam lah, saya nyalain terus untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak. Tapi paling tidak seperti inilah prosesnya ya teman-teman. Nanti kita akan cari tahu ya, kalau mesinnya nanti panas, kenapa nih panas ya, yang menyebabkan sampai pakinya jebol, apakah radiatornya mampet. Jadi cari tahu sumber permasalahan dari mana. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, dan terima kasih sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Salam otomotif, salam sukses, Rayu di channel teman-teman. Bye.